Syed Nawab Haidar Naqvi. Naqvi adalah seorang pemikir ekonomi Islam yang terpandang pada era kontemporer. Latar belakang pendidikannya yang ketat dalam ilmu ekonomi memengaruhinya dalam melihat ilmu ekonomi sebagai sebuah proses pandangan dunia seseorang, sehingga penjelasan ilmu ekonomi melibatkan perilaku manusia dan aktivitas ekonomi yang dijalaninya. Beliau lahir pada 11 Juli tahun 1935 Masehi di India dan kemudian berimigrasi ke Pakistan. Naqvi menempuh pendidikan ekonomi di Amerika Serikat dan memperoleh gelar MA di Yale pada tahun 1961. Pendidikan doktor ditempuh pada Universitas Princeton pada tahun 1966 dan dilanjutkan dengan studi postdoktoral pada Universitas Harvard. Sebagai sarjana yang memiliki ilmu ekonomi yang kuat, Naqvi melihat dan mengkritisi sistem ekonomi yang dibangun oleh kapitalis maupun sosialis. Dan tidak hanya mengkritisi, Naqvi secara aktif mengenalkan ekonomi Islam melalui berbagai bukunya yang dikenal luas. Sistem ekonomi kapitalis yang mengikuti prinsip-prinsip yang digariskan oleh Adam Smith yang mengenalkan konsep invisible hand yang menjadi fondasi ideologinya. Selanjutnya, ideologi ini telah membangun paradigma ekonomi kapitalis yang menyadarkan dirinya semata pada materialisme. Sejalan dengan itu, Naqvi menawarkan konsep pemikiran ekonomi Islam yang dapat dikelompokkan dalam 3 tema besar yang mencakup: pertama, ilmu ekonomi adalah subjek yang hendak mewujudkan keadilan pada prinsip ilahiyah yang dikenal dengan adl wal ihsan. Yang kedua, komitmen keberpihakan kepada kaum miskin dan lemah. Yang ketiga, peran negara dalam aktivitas ekonomi meliputi fungsi regulator dan juga sebagai partisipan aktif. Negara juga berperan aktif dalam memastikan tindakan-tindakan di luar ketentuan syariat seperti transaksi ribawi untuk dihilangkan. Demikian juga dengan tindakan-tindakan eksploitatif yang merugikan orang banyak. Tema besar ini kemudian dibahas dengan berpedoman pada karakteristik ekonomi Islam yang memiliki ciri-ciri unik tersendiri. Dalam menjalankan bisnis, etika adalah hal yang penting yang perlu mendapatkan perhatian. Etika adalah komponen yang membuat sebuah bisnis dapat berlangsung secara berkesinambungan karena mendapatkan kepercayaan dari partner dan konsumennya. Selaku muslim yang berkeyakinan bahwa bisnis adalah sebuah aktivitas yang dapat dijadikan sebagai lahan amal menjadikan seseorang muslim untuk melakukan bisnis dalam bingkai yang telah digariskan dalam aturan agama. Adapun yang menjadi ciri etika muslim adalah: pertama, tauhid; kedua, kehendak bebas; dan ketiga, bertanggung jawab. Tauhid merupakan fondasi dalam etika. Meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan Maha Tahu. Manusia menyerahkan diri pada kehendaknya dan menghubungkan dirinya pada kekuasaan yang universal. Hal kedua mengenai kehendak bebas. Manusia diberikan kebebasan untuk melakukan pilihan atas berbagai alternatif dalam hidupnya. Setiap pilihan akan mendatangkan konsekuensi. Sebagai khalifah, manusia diharuskan mengikuti aturan yang telah digariskan dalam syariat. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Kebebasan dibatasi oleh tanggung jawab. Tanggung jawab yang tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga kepada lingkungan. Belakangan ini, tanggung jawab sebuah korporasi ditunjukkan dalam berbagai kegiatan sosial yang dikenal dengan CSR. Islam telah mengenalkan tanggung jawab sosial dan berjalan beriringan dengan kebebasan berkehendak. Naqvi berpandangan bahwa kehadiran negara memiliki fungsi esensial. Negara berkewajiban mendorong dan membawa masyarakat kepada tujuan mulia, yaitu masyarakat adil makmur. Kondisi ini tercapai dengan menerapkan keadilan sehingga orang lemah dilindungi dan ada jaringan pengamanan sosial untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya. Contoh kasus, banyak pengemis ditemui pada perempatan lampu merah di kota-kota besar. Mereka menadahkan tangan kepada para pengendara dengan memperlihatkan kondisi tubuhnya yang cacat. Pada sebagian daerah, pengemis yang sakit ini didatangkan dari daerah lain oleh sindikat. Praktik kezaliman ini sepatutnya tidak ada tempat dalam masyarakat yang beradab.
Tindakan eksploitatif ini pasti disepakati untuk segera dihilangkan. Menariknya, terdapat juga praktek kezaliman dengan wajah yang berbeda, seolah menolong, tetapi sebenarnya menghancurkan yang dikenal dengan praktik riba. Latar belakang Umair Kapra adalah seorang pemikir ekonomi Islam yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Beliau lahir di India pada tanggal 1 Februari pada tahun 1933 Masehi. Kesuksesan pendidikannya terlihat saat ia terpilih sebagai siswa terbaik di Universitas Sindh. Keingintahuan pada ilmu ekonomi mengantarkannya menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat dan menamatkan pendidikan doktoralnya pada Universitas Minneapolis dengan predikat cum laude. Umair Kapra tidak hanya mengabdikan dirinya dalam keilmuan semata, tetapi ia juga terlibat aktif sebagai praktisi. Pengalaman profesionalnya yang kaya di himpunan dari berbagai aktivitasnya di berbagai negara seperti India, Pakistan, Amerika Serikat, dan Arab Saudi. Berbagai jabatan penting telah diampunya pada organisasi Islamic Research and Training Institute, Saudi Arabian Monetary Agency, dan juga berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh IMF, IBRD, OPEC, IDB, dan OIC. Umair Kapra sebagai seorang pemikir kontemporer memberikan kontribusi dalam bentuk ide-ide yang memungkinkan ekonomi Islam itu masuk dalam wilayah operasional dengan latar belakang keilmuan yang kuat dalam dunia moneter, konsep perbankan, pasar modal, bank sentral. Kapra mengajukan berbagai gagasan segar yang menjadikan pemikiran ekonomi Islam menjadi sebuah konsep yang dapat dilaksanakan secara terstruktur. Negara memainkan peran yang sangat penting dengan tugas utama memastikan segala tindakan ketidakadilan harus ditindak dan mendorong dan mewujudkan kesejahteraan secara luas. Dalam Islam, sesuai dengan pemikiran Mawardi, negara mesti hadir dan bertindak aktif untuk menjamin kemaslahatan, dan negara memiliki otoritas berupa kontrol atas pemasukan dan pendapatan negara. Fungsi negara dalam merumuskan dan mewujudkan kebijakan ekonomi meliputi 1. Pemberantasan kemiskinan, 2. Penyediaan lapangan kerja yang menampung seluruh potensi produktifnya, 3. Penjagaan nilai mata uang, di mana pemerintah mengawasi terhadap berbagai tindakan spekulatif yang memicu pada krisis moneter. 4. Penegakan hukum dan ketertiban. 5. Keadilan sosial dan ekonomi. 6. Pengaturan jaminan sosial dan distribusi pendapatan. 7. Harmonisasi hubungan internasional dan mempertahankan keamanan negara. Dalam mewujudkan keadilan ekonomi, Kapra memberi perhatian yang dalam pada Islamic Social Finance, yaitu zakat. Zakat sebagai sumber dana dapat disalurkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sehingga tercipta masyarakat yang kuat secara finansial. Zakat memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar. Pada tingkatannya lebih jauh, zakat hendaknya juga dapat digulirkan untuk menjangkau sasaran yang lebih tinggi yang melahirkan usahawan-usahawan baru melalui pemberian dana bebas bunga dan bantuan manajemen usaha. Selain zakat, sarana lain yang disarankan oleh Kapra adalah pemungutan pajak. Zakat menjadi sumber pendanaan untuk mencapai tujuan kemaslahatan besar, dan dalam pemungutan dan pengeluarannya harus mengikuti aturan yang ketat. Kebijakan ekonomi moneter suatu negara bertujuan mengatur persediaan uang suatu negara yang dilakukan di bawah otoritas bank sentral. Peran bank sentral sangat penting dalam menstabilkan harga melalui berbagai instrumen yang memiliki fungsi mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti tingkat suku bunga. Kapra menyatakan terdapat 5 instrumen kebijakan moneter, yaitu 1. Target pertumbuhan dalam M dan MO. 2. Cadangan wajib resmi. 3. Pembatasan kredit. 4. Alokasi kredit yang beralokasi nilai. 5. Teknik lain berupa kontak personal, konsultasi, dan rapat dengan bank komersial.
menghubungkan ilmu fikih dengan ilmu ekonomi modern menjadi konsentrasi pemikiran Muhammad Najatullah Siddiqi. Latar belakang pendidikannya yang syarat dengan disiplin ilmu ekonomi modern mewarnai corak pemikirannya. Ia lahir pada tanggal 21 Agustus tahun 1931 Masehi dan dibesarkan dalam lingkungan agama yang kuat di India. Ia juga memiliki fondasi keilmuan Islam yang kokoh sehingga bisa menerjemahkan dan mengimplementasikan ekonomi Islam dalam dunia nyata. Siddiqi membangun pemikiran ekonominya dengan berusaha mencari persinggungan antara aturan syariat dengan ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi ini adalah bagian dari disiplin ilmu yang telah dikuasainya. Bentuk pemikirannya digolongkan dalam aliran ekonomi mainstream. Secara garis besar, bangunan pemikirannya dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar tauhid, khilafah, ibadah, dan takaful. Dari landasan ini, Siddiqi menjabarkan pemikirannya dengan menempatkan bahwa Islam adalah the comprehensive way of life, ajaran bersifat menyeluruh dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudian, Siddiqi merumuskan bahwa ekonomi Islam yang paripurna ini memiliki tujuan yang khas, yakni 1. Memenuhi kehidupan seseorang secara sederhana, 2. Memenuhi kebutuhan keluarga, 3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang, 4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, 5. Memberikan sumbangan dan bantuan sosial di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siddiqi memandang bahwa konsep zakat ini adalah konsep unik yang ada dalam Islam yang memiliki mekanisme distribusi kekayaan. Setiap perolehan harta selalu melibatkan golongan-golongan lemah yang membantu seseorang mengumpulkan harta. Oleh sebab itu, distribusi kekayaan melalui mekanisme zakat adalah bentuk rasa terima kasih kepada orang-orang yang kurang beruntung. Sebagai konsekuensi logis atas berjalannya zakat, maka kesenjangan antara kaya dan miskin tidak terlalu curam. Kerusakan sebuah masyarakat adalah ketika sendi-sendi kehidupan terganggu akibat beredarnya harta hanya dalam kalangan tertentu, sehingga kemiskinan dan kriminalitas merajalela. Salah satu pemikiran Muhammad Najatullah Siddiqi yang menonjol dan memiliki kontribusi yaitu tentang bagaimana membangun takaful atau asuransi Islam. Takaful ini adalah produk baru yang lahir akibat penolakan terhadap asuransi konvensional yang dalam operasionalnya melakukan praktik riba, maisir, dan goror. Takaful Islam berlandaskan sifat tolong-menolong, di mana peserta takaful saling menjamin dalam menghadapi resiko. Berbeda dengan asuransi konvensional, operator takaful sama sekali tidak menjamin peserta. Oleh karena itu, takaful merupakan instrumen keuangan syariat yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Dari karakteristik ini terlihat, takaful memasukkan nilai-nilai keadilan, kerjasama, dan saling tolong-menolong. Dalam praktiknya, takaful dapat dikelola negara untuk kategori risiko kehilangan nyawa dan kehilangan anggota badan. Bila berhubungan dengan dunia kerja, maka takaful ini menjadi bagian tanggung jawab perusahaan. Contoh kasus, masalah biaya kesehatan yang tinggi masih menjadi hal yang merisaukan bagi masyarakat sebagian rakyat Indonesia. Sebagian masyarakat yang sanggup membayar premi asuransi, maka persoalan biaya kesehatan tidak menimbulkan masalah serius. Tetapi beda halnya bagi yang tidak mampu. Biaya pengobatan adalah jalan panjang yang sukar. Banyak kasus penderita sakit parah yang tidak tertolong karena ketiadaan biaya perawatan. Hal ini menjadi semakin parah bila penderitanya adalah tulang punggung keluarga. Kemiskinan dan ketidakberdayaan menjadi lingkaran yang tidak akan putus.